Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas 3F PGSD Universitas PGRI Madiun. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah pembelajaran IPA SD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mila Aska Aulia dengan NIM 20021111181. Mita Pratiwi dengan NIM 20021111183. Laurensius Mariano Devrat Setiawan dengan NIM 20021101191. Anis Banafsa dengan NIM 20021011201. Rose Walifah Kusuma dengan NIM 202101207. Materi yang akan kami bahas yaitu merencanakan pembelajaran IPA SD menggunakan bahan ajar dan media. Bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa dengan kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi dari setiap mata pelajaran tertentu. Bahan ajar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, meliputi konsep, prosedur, prinsip, dan fakta. Juga keterampilan dan sikap atau nilai. Pengetahuan yang termasuk konsep yaitu definisi, pengertian, komponen atau bagian suatu objek dan ciri khusus. Misalnya, massa adalah besaran suatu benda. Pengetahuan yang termasuk prosedur adalah materi yang berkaitan dengan langkah-langkah secara berurutan atau sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, langkah-langkah percobaan pengaruh kalor pada benda. Pengetahuan yang termasuk prinsip yaitu rumus, dalil, teorema, atau hubungan yang menggambarkan jika maka. Misalnya, jika logam dipanasi, maka akan memuai. Rumus menghitung massa jenis yaitu massa dibagi volume. Pengetahuan yang termasuk jenis fakta yaitu peristiwa sejarah, nama tempat, nama orang, nama objek, dan lambang. Misalnya, penemu benua Australia adalah Kapten James Cook. Selanjutnya, menentukan cangkupan dan urutan bahan ajar pembelajaran IPA SD, ketetapan dalam melakukan cangkupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari pengajaran materi terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketetapan urutan penyajian akan memudahkan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran, dan juga dalam menentukan cangkupan bahan ajar harus diperhatikan apakah materi berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas maka masing-masing jenis materi tersebut membutuhkan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cangkupan bahan ajar. Itu nomor 1, keluasan cangkupan materi menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi ajar. Yang kedua, kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalam pembelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Contoh materi berat dan dapat diajarkan di SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Namun keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang tersebut akan berbeda-beda jika di SD dipelajari berdasarkan pengalaman siswa. Terus yang ketiga itu kecukupan. Cukup tidaknya aspek materi dari cakupan materi ini akan
sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Contoh, jika tujuan pembelajaran IPA dimasukkan untuk mengajar tentang macam-macam tulang daun. Terus selanjutnya itu ada penentuan urutan bahan ajar. Nomor 1, urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas. Contoh langkah-langkah: menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh manusia dan termometer untuk mengukur suhu benda. Terus yang kedua, urutan materi pembelajaran secara berjenjang, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contoh, urutan tentang hubungan struktur mata dengan fungsinya yang disajikan pada tabel di atas. Itu ada kompetensi dasar. Yang bawahnya mendeskripsikan hubungan struktur panca indera, misal mata dan fungsi mata. Yang di samping kompetensi dasar itu ada urutan materi. Yang nomor 1, struktur mata, 2, fungsi setiap bagian mata, dan 3, fungsi mata, dan 4, itu ada hubungan kornea dengan fungsi mata, dan yang terakhir itu ada cara kerja mata. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar pembelajaran IPA SD. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip-prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau gubahan hafalan. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah mendeskripsikan hubungan struktur panca indera dengan fungsinya yang meliputi struktur mata, yaitu selaput bening, iris mata, pupil, lensa mata, otot pemegang lensa, badan bening, retina, bintik kuning, syaraf mata. Fungsi setiap bagian mata. Fungsi mata sebagai indera penglihatan dan hubungan antara bagian mata dengan fungsi mata. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi susunan bagian-bagian mata secara berurutan dari luar ke dalam. Fungsi setiap bagian mata, fungsi mata, dan hubungan antara bagian mata dengan fungsi mata. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu, begitu juga sebaliknya. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar pembelajaran IPA SD. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi IKASI, jenis-jenis pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu
fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lembaga, peristiwa sejarah, nama, bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, inti isi. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, teorema. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara membuat telur asin, atau cara-cara pembuatan bel listrik. Materi pembelajaran aspek efek meliputi pembelajaran respon, penerimaan, apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, efektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarinya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarnya, sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Misalnya, metode mengajarkan materi, fakta, atau hafalan adalah dengan menggunakan jembatan keledai, jembatan ingatan, atau memoris, sedangkan metode untuk mengajarkan prosedur adalah demonstrasi. Pembelajaran IPA SD. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran karena merupakan alat bantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa, dan jika digunakan secara benar, media pembelajaran dapat memperlancar interaksi guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber belajar. Secara umum, media pembelajaran di SD terdiri dari media audio adalah media pembelajaran yang dapat didengar, contoh radio dan alat musik. Media visual adalah media pembelajaran yang dapat dilihat, contoh gambar, grafik, dan slide. Media audio visual adalah media pembelajaran yang dapat didengar dan dilihat, contoh video dan film. Berdasarkan bentuk penyajiannya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Media pembelajaran non-project, media pembelajaran yang langsung dapat digunakan tanpa menggunakan alat proyeksi seperti gambar, foto, dan peta. 2. Media pembelajaran project, media pembelajaran yang memerlukan alat proyeksi seperti film, slide, dan PPT. Media pembelajaran dapat bersifat alami dan bantuan. 1. Media pembelajaran bersifat alami, media pembelajaran yang sesuai dengan benda aslinya di dalam seperti hewan, tumbuhan, dan danau, gunung. 2. Media pembelajaran bersifat buatan, media pembelajaran hasil modifikasi seperti model alat pernafasan dan model jantung manusia. Peranan media pembelajaran IPA sehubungan dengan pendekatan keterampilan proses adalah 1. Dapat mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 2.
dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam pembelajaran sehingga pengalaman belajar. 3. Dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa. 4. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk berkembang belajar sehingga membuat pelajaran lebih lama dan diingat.